Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa man sara ala nahjihi. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa nahwu wal intifa' wal ifada wal istifada wal hadd ala at-tamassuk bi kitabillahi wa sunnati rasulih wad du'a ila al-huda wad dalalati al khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Jamaah salat subuh Masjid Ar-Rayyan yang dirahmati Allah. Alhamdulillah wa syukurillah, di pagi hari ini kita mendapatkan nikmat dari Allah. Nikmatul hayat, nikmat kehidupan, nikmatul iman, nikmat iman, nikmatul taufik, nikmat taufik bisa melaksanakan salat subuh dengan berjemaah, mengawali hari dengan ibadah. Kita rasakan ini adalah nikmat yang sangat besar dalam kehidupan. InsyaAllah kita akan melanjutkan pembacaan surah Luqman, yang mana insyaAllah kita akan melanjutkan pembacaan di ayat yang ke-12. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa laqad atayna Luqmana al-hikmata an yashkur lillah. Wa man yashkur fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Di ayat ini Allah Subhanahu wa taala memulai penjelasan tentang nasihat-nasihat Luqman, yang mana kita ketahui pada pertemuan sebelumnya bahwa Luqman Al-Hakim ini bukan seorang nabi, tapi namanya diabadikan di dalam Al-Quran. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa laqad atayna Luqman al-hikmah. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada Luqman al-hikmah. Di antara makna al-hikmah adalah al-fiqhu fil Islam. Dan kami telah memberikan kepada Luqman al-hikmah. Al-fiqhu fil Islam, pemahaman di dalam agama. Ini makna hikmah. Kalau di Indonesia ini dimaknai berlebihan hikmah itu. Sampai ada ilmu hikmah. Ada, saya pernah ke daerah Jombang, bisa mempelajari ilmu hikmah. Ini bukan makna hikmah dalam ayat. Itu ilmu hikmah dalam bidang atau dalam keterampilan tertentu. Jadi jangan memaknai kalau panjenengan sudah menguasai ilmu itu kemudian seperti Luqman Al-Hakim memiliki hikmah, enggak. Jadi ilmu hikmah yang saya maksud tadi biasanya ilmu kanuragan dipelajari sedemikian rupa sehingga orang ini nanti memiliki
keanehan, keistimewaan yang tidak sama dengan orang biasa. Itu ilmu kanuragan. Tapi menggunakan tata cara Islam. Baca apa, baca apa. Nah, hikmah yang dimaksud dalam ayat ini yang disematkan kepada julukan Luqman Al-Hakim. Saya ingat Pak Luqman, mudah-mudahan Allah memberikan kesehatan, kesabaran. Ya. Itu diantara maknanya fikih dalam Islam. Nah, fikih itu apakah dalam makna al-fiqhu fil Islam, apakah fikih tentang rukun wudu, rukun sholat, rukun mandi? Enggak. Jadi ini makna umum. Karena Islam itu bukan hanya sekedar itu. Islam itu luas. Makanya al-fiqhu bahasa terjemahannya itu adalah al-fahmu, pemahaman. Al-faqihu, orang yang faqih itu orang yang bisa memahami agama ini. Walaupun dalam literatur keislaman, fikih itu disematkan kepada ilmu-ilmu yang mengajarkan tentang tata cara orang mukallaf melaksanakan ibadah yang diperintahkan Allah. Makanya ada ilmu fikih. Kalau ilmu tauhid yang mengajarkan tentang keesaan Allah, ada ilmu tafsir, ada ilmu hadis. Nah, makna al-fiqhu pada diri Luqman ini adalah pemahaman agama yang lebih luas. Ada yang mengatakan al-fahmu wal ilmu wat ta'bir. At-ta'bir ini mampu menyampaikan makna-makna. Kita kadang-kadang dihadapkan kepada hal-hal yang membingungkan. Luqman itu tahu. Maknanya ini, maknanya ini, maknanya ini. Nah, Allah Subhanahu wa taala ketika memberikan nikmat ini kepada Luqman, anishkur lillah. Ini nikmat ini. Jangan buta dengan nikmat ini. Kamu sekarang bersyukur kepada Allah atas nikmat. Karena kalau kita mau menghitung sesuai dengan Al-Quran, yang tidak bersyukur lebih banyak daripada yang bersyukur. Makanya Allah berfirman, Innallaha ladzu fadlin 'alan nasi walakinna aktsarun nasi la yashkurun. Di dalam suratul Baqarah. Sesungguhnya Allah benar-benar memberikan karunia kepada manusia, tapi kebanyakan manusia tidak bersyukur. Makanya dalam Al-Quran disebutkan istilah syakur, syakir, kafur, kafir. Itu ada di Quran semuanya. Syakur itu orang yang sangat bersyukur. Ini sedikit ini. Allah yang menjelaskan sendiri, wa qalilun min ibadiyasy syakur. Sedikit dari hambaku yang syakur itu sedikit. Enggak gampang. Ada tapi sedikit. Ada syakir. Nah, ini banyak. Inna hadainahu sabila imma syakiran wa imma kafura. Nah, ini yang banyak syakir itu minimal orang ketika melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya, walaupun ya rodok-rodok, lupa gitu ya, kadang nyeleweng, tapi dia tidak meninggalkan kewajiban utamanya sebagai seorang muslim, ini masih dalam kategori syakir. Karena semua ibadah yang dilaksanakan bentuk syukur kepada Allah. Nah, ini yang banyak ini. Kalau di surat Al-Waqiah itu masuk ke dalam kategori ashabul yamin.
Kita nanti di akhirat itu dibagi menjadi 3 golongan. Ada ashabus shimal, golongan kiri. Naudzubillah minal mukadzibin, para pendusta, orang yang tidak dapat syafaat. Ada 2 ini. Orang yang memang kafir, dia jelas masuk ke sini. Ada orang muslim tapi nggak dapat syafaat, dia harus mampir ke neraka dulu. Orang muslim itu kalau masih membawa imannya, sejahat apapun mesti masuk surga. Mesti itu. Tapi kan mampir dulu. Ada yang sebentar, ada yang lama. Nah, ashabul yamin ini selamat. Kata Al-Quran di suratul Waqi'ah, sullatum minal awwalin wa sullatu minal akhirin. Ini banyak ini. Di zaman-zaman awal, di masa sahabat, ini banyak. Juga di masa-masa akhir, dan orang-orang yang akan datang ini setelah kita, itu banyak masuk golongan ini. Mudah-mudahan kita juga masuk golongan ini. Kalau saya ingin yang muqarrabin, ya hanya ingin. Kalau mikir ya kayak masuk ke awam saya ini. Karena dia insya Allah tidak menjadi seorang kafir kan. Ini namanya syakir. Ashabul yamin ini sudah baik. Fi sidrin makhbud, wa tal'in mamdud, wa dhillin mamdud, wa ma'in maskub, wa fakihatin katsira. Nah, ini ashabul yamin balasannya. Tempat buah-buahan, tempat yang indah, naungan. Wis cukup. Kalau ingat dosa-dosa itu ya hanya mohon dari Allah, walaupun banyak kesalahan, banyak dosa, mudah-mudahan enggak masuk ke golongan kiri. Al-muqarrabin apakah tidak ada? Ada. Tapi kan sedikit. Sullatum minal awwalina wa qalilun minal akhirin. Di masa-masa awal banyak. Di masa-masa akhir ini qalil, sedikit. Mungkin kita satu jamaah ini enggak tahu apa ada apa enggak. Ini sullatum minal awwalina. Jadi anishkur lillah. Setelah diberi nikmat, bersyukur kepada Allah. Karena bahaya. Orang tidak bersyukur kepada Allah disebabkan pertama tidak paham dia dapat nikmat. Seperti Bal'am. Tahu Bal'am? Bal'am itu watlu alaihim naba'an ladzi atainahu min ayatina fansalakha minha. Bal'am itu oleh Allah diberi pengetahuan sama dengan Luqman. Atainahu min ayatina. Bahkan dia oleh Allah diberi satu keistimewaan mengetahui al-ismul a'dham. Tahu ismul a'dham? Pernah dengar ya? Ismul a'dham itu kata Nabi tidak diberikan kepada seseorang siapapun itu kalau berdoa mesti dikabulkan. Namanya ismul a'dham. Dan kita nggak tahu, ya nggak apa-apa. Khawatir kalau tahu digunakan sembarangan. Terkenal itu Bal'am berdoa makbul, banyak pengikutnya. Tapi ternyata dia tidak sejalan dengan Nabi Musa. Sebabnya apa? Pengetahuan yang Allah berikan ditinggalkan, fa'atba'ahu syaitan. Nah, maka diikuti oleh syaitan. Bukan dia yang mengikuti, bukan. Oh, syaitan nggak bisa mengikuti orang alim, nggak bisa. Takut dia. Setan itu mengikuti orang yang kuat tauhidnya, nggak bisa, takut kepada Sayyidina Umar saja, lari terbirit-birit. Tapi dia ngikuti terus. Nah, ketika ngikuti ini, akhirnya yang diikuti ini fa'atba'ahu syaitan fakana minal ghawin. Dia ikut. Yang bahaya mendadak itu nafsu. Itu yang bahaya mendadak. Setan itu nggak bisa langsung, nggak bisa. Panjenengan ada kesalahan kemaksiatan di situ, nggak bisa langsung gini nggak bisa. Kalau nggak ada, kalau nafsunya masih tetap nggak bisa. Tapi setan lihat dulu, ngomong dulu, ini dulu. Ini setan ini.
Nafsu enggak, kalau sudah berkobar, tapi nafsu ini kan dikalahkan oleh iman. Jadi setan itu melalui langkah. Nah, Bal'am ini begitu. Sehingga suatu ketika karena Bani Israil tahu dia doa-doanya dikabulkan oleh Allah, meminta agar mendoakan kehancuran Nabi Musa dan umatnya. Bal'am. Dia kan punya senjata. Kalau berdoa mesti makbul. Tapi apa yang terjadi? Oleh malaikat dibalik. Ya Allah, hancurkan Nabi Musa. Ini kan inginnya begitu. Setiap akan mengucapkan, Ya Allah, hancurkan Bal'am. Ditanya oleh pengikutnya, loh, panjenengan kok mendoakan kehancuran diri sendiri? Ya tidak, saya ingin mengucapkan Musa. Setiap akan mengucapkan Musa, lisan saya mengucapkan nama saya. Artinya apa? Kalau saya melihat di balik itu, ketika dia mengetahui al-ismul a'zam, harus dibalik lisannya, karena apa yang dia ucapkan pasti dikabulkan oleh Allah. Subhanallah. Ternyata dia tersesat. Maka wattaba'a hawahu, mengikuti hawa nafsunya. Jadi ada hawa, ada setan. Nah, kita minimal paham inilah. Jangan, oh ini setan ini. Minimal kita bisa membedakan ini hawa nafsu apa setan. Beda. Kalau hawa nafsu kan ada doa Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin. Itu untuk setan itu. Hawa nafsu ini biasanya mendadak itu. Cepat, prosesnya cepat. Itu lebih berbahaya. Nah, makanya orang yang melakukan dosa karena hawa nafsu, itu rahmat Allah lebih dekat daripada orang berbuat dosa karena kesombongan. Karena orang berbuat dosa karena kesombongan, dia berproses dosanya. Kalau hawa nafsu mendadak itu, iblis itu dosanya apa? Penyebabnya sombong. Adam dulu ketika dia memakan buah yang dilarang itu, ya karena keinginan hawa nafsu mendadak mau. Dirayu, mau. Walaqad atayna Luqman al-hikmata ay al-fahma wal ilma wat ta'bid. Anishkur lillah, agar bersyukur kepada Allah. Kalau bersyukur sampai mati di bawah itu. Kalau bersyukur sampai mati di bawah. Kalau enggak bersyukur seperti Bal'am, husnul khatimah. Jadi tidak menjamin orang itu alim. Orang itu ahli ibadah bisa mengakhiri hidupnya dengan husnul khatimah. Walaupun dekat ke sana, tapi enggak menjamin. Nah, supaya kita tetap sampai mati berada di atas keistiqomahan ini, salah satunya bersyukur. Kita kadang nggak bersyukur. Kenapa Allah mengatakan banyak yang tidak bersyukur? Kadang kita sakit selama sebulan sehari saja. Itu sudah sumpek dan keluh kesah tidak. Yang 29 hari sehat, makan, enak. Itu nggak diingat. Beda dengan orang yang bersyukur. Dia diuji oleh Allah dengan berbagai macam ujian, tapi tetap husnudzon kepada Allah. Inilah yang terbaik. Itu bedanya. Makanya banyak yang nggak bersyukur ya di sini. Ya Allah, hidup saya ini nggak, seakan-akan jauh dari pertolongan Allah. Hanya satu masalahnya. Banyak karunia-karunia Allah yang diberikan kepadanya tidak dia sadari, sehingga dia menjadikan orang yang tidak bersyukur. Makanya ada kafur, ada kafir. Ini ada dua. Kalau dalam Al-Quran itu terkadang dimaknai kafir dalam arti bukan beriman. Ini biasanya diiringi dengan kekekalan di neraka. Fiha khalidun. Itu biasanya kekufuran yang keluar dari agama. Tapi ada makna kekufuran itu kufur nikmat.
Kufur nikmat saja. Nah ini kufur nikmat ini kalau terus dijadikan karakter, maka dia walaupun nanti akan masuk surga karena dia mati dalam keadaan Islam, maka dia biasanya tidak bisa melepaskan dirinya dari api neraka. Wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsihi. Dan barang siapa yang bersyukur sesungguhnya dia bersyukur untuk dirinya sendiri. Karena apa? Karena kalau bersyukur dia sama saja dengan menambah nikmat itu. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jelas Al-Qur'an itu syukur. Hidup itu disyukuri. Maka akan bertambah nikmat. Kadang-kadang kita itu melihat nikmat itu hanya uang saja, usaha, ya enggak. Kalau sudah bersyukur Ustaz, ya tetap aja kayak gini. Ini kan tidak tahu, mungkin di keluarganya, di kesehatannya, di pertemuan orang baik, di kehusuannya. Oleh Allah masih dijaga di atas agamanya. Itu kan nikmat lebih besar daripada. Kalau kita ini masih oleh Allah, alhamdulillah masih bisa salat berjemaah, bisa berkumpul orang baik, itu nikmat luar biasa. Itu artinya Allah masih merahmati kita. Yang kita dilulu begitu, dibiarkan, Allah sebenarnya sudah tidak melihat dengan rahmat. Istidraj. Wa yashkur fa innama yashkuru li nafsihi. Kalau orang bersyukur kembali syukur itu kepada dirinya. Innama yaqudu, sesungguhnya akan kembali syukur yang dilakukan oleh seorang manusia, naf'u dzalika, manfaat dari syukur itu, wa sawabuhu, dan pahalanya, ala syakirin, kepada orang-orang yang bersyukur. Di dalam ayat lain, wa man amila shalihan, barang siapa yang mengamalkan amal soleh, fali anfusihim, maka untuk diri mereka. Bukan untuk siapa. Kita melakukan ibadah, sholat, ngaji, untuk siapa? Ya untuk kita. Fali anfusihim. Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Dan barang siapa yang kufur, maka sesungguhnya Allah tidak membutuhkan dan maha terpuji. Artinya Allah tidak berpengaruh. Tidak ada pengaruhnya. Mau ibadah, mau tidak ada pengaruhnya. Ya untuk dirimu sendiri. Dalam ayat kurban itu, la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Kurban itu bukan masalah di darah atau dagingnya, tapi adalah ketika ada perintah menyembelih, dilaksanakan apa enggak, itulah ketakwaan. Jadi ukurannya itu, standarnya itu adalah perintah Allah dan larangannya, itu ketakwaan. Walau kafara ahlul ardi kulluhum jami'an, andaikan saja semua penduduk bumi ini kafir kepada Allah, fa innahu ghaniyyu amman siwa. Allah itu tidak membutuhkan selain. La ilaha illallah wa la na'budu illa Dia. Tidak ada Tuhan selain Allah. Hanya Allah yang kita sembah dalam kehidupan. Wa idh qala Luqman libnihi, tatkala berkata Luqman kepada anaknya. Kalau kita melihat anak kita itu pertama ya ini lihat. Enggak usah yang lain dulu. Anak saya nanti mau jadi apa? Sebentar dulu, ini dulu ini yang urgent. Apa yang pertama? Wa huwa ya'iduhu, dan pada saat Luqman menasihatinya, ia berkata, ya bunayya, wahai anakku, la tusyrik billah. Jangan sekutukan Allah. Tauhid dulu. Ini kan makna luasnya kan semua ibadah. Semua ibadah itu intinya mengerucut kepada tauhid.
Ini kita pahami. Kita melakukan ibadah sejak mukallaf, usia berapa? 16 tahun sampai sekarang itu semua sebenarnya mewujud kalau kita ibaratkan piramida. Itu harus berakhir di ujungnya ini tauhid, harus itu. Kalau ibadah tauhidnya tambah enggak karuan, ini menandakan ibadahnya enggak ada. Makanya Nabi mengatakan innamal a'malu, sesungguhnya semua amal perbuatan yang kita lakukan, bantu orang ngaji ini, hadir pengajian, bila khawatir nanti di ujungnya ini di kematian. Jadi sebenarnya orang mengakhiri hidupnya itu ya pengaruh dari sekian banyak kebaikan dalam hidupnya. Ini secara umum begitu. Makanya prioritas kita kalau mau mati, insya Allah sekarang kalau ditanya mau mati kan nggak mau. Artinya kalau sudah ada tanda-tandanya, kita ini kayaknya sudah mulai berada di masa-masa akhir ini. Tauhidnya yang dikuatkan. Ibadah sudah nggak bisa, nggak sempurna. Biasanya bangun malam nggak bisa, ngaji sudah pusing. Dapat 2 lembar, 3 lembar sudah pusing kan, nggak kuat. Nah, begitu, sekarang masih kuat. Biasanya begitu. Karena apa? Sakit. Allah alam, karena saya masih belum. Ini saya melihat begitu. Jalan saja kadang nggak kuat. Lutut sudah mulai nggak bisa. Kalau duduk harus sering selonjor. Ini bukan yang selonjor enggak. Ya biar calon sehat semua manusia. Ya kan artinya, kalau saya melihat, alhamdulillah Bapak ini masih ibadah. Kan sudah selonjor, sudah banyak berkurang. Yang dulu biasanya sila gini masih kuat, harus selonjor. Dan harus selonjor, kalau nggak selonjor sakit semua. Iya. Tapi nggak apa-apa, bagus. Karena memang waktunya, nggak bisa, memang begitu. Ya saya pun akan seperti itu nanti. Saya menangi di zaman dulu itu kalau masjid gini ada pengajian, mereka malah apa sandaran gitu, santai-santai. Itu penting denger itu. Gini-gini. Mungkin di situ momen terbaiknya gitu loh. Yang dulu sering muter-muter kemana, ternyata momen terbaiknya dia santai di masa tua ini. Nah, yang sudah memasuki masa-masa ini, tauhidnya diperbaiki. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Dinikmati itu. Allah. Begitu. La tusyrik billah inna syirka la zulmun adim. Sesungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang besar, yang agung. Karena apa? Kok diagungkan oleh Allah? Artinya dibesarkan syirik ini. Karena menutup pintu keselamatan itu aja. Makanya dalam hadis baik kita mungkin sering mendengar ketika nanti mengatakan kepada kakeknya, tolong satu saja. Itu ada Abu Jahal, ada Abu Lahab. Satu saja, wahai kakek. Katakan la ilaha illallah Muhammadur Rasul, cukup kan? Ini artinya apa? Ini kan di masa sudah di atas tadi, di kerucut tadi. Nabi tidak meminta yang lain. Tidak, berarti kan tidak hanya nanti yakini apa harus sholat puasa enggak. Satu saja. Al hajijun. Allah hidayah. Cukup satu katakan, nanti di akhirat saya yang menang. Apa itu? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tadi sampai mengatakan, sisanya itu gampang. Kenapa? Nah, ini maka kalimat la ilaha illallah, kalimat tauhid, lawan dari kesyirikan ini adalah kalimat terbesar seorang mukmin. Perkara yang paling besar seorang mukmin kalimat. Gak main-main. Nabi hanya mengatakan begitu. Ini katakan yang lain gampang.
menunjukkan keagungan kalimat dan menunjukkan betapa besarnya dosa dari kesyirikan. Lawannya. Jadi antara pahala dan dosa itu sebenarnya seimbang. Seimbang. Saya dulu menikah termasuk yang lambat ya. Usia 33 baru menikah. Kata guru saya itu sering menasihati. Orang menikah itu pahalanya, besarnya, ukuran besarnya sama dengan dosanya orang berzina. Ukuran besarnya itu bisa dipahami. Orang berzina kan besar. Kalau kita ibaratkan misalkan 1 ton dosanya, ya orang menikah juga 1 ton, tapi pahalanya bukan dosa. Seimbang gitu loh. Setara. Sama tadi antara tauhid dan kesyirikan ya sama. Setara anunya itu. Apa kualitasnya ya. Kuantitasnya setara. Makanya kalau ada orang belum menikah, panjenengan cepat jadi mak comblang. Mudah-mudahan dapat yang pahalanya. Beliau juga mewasiatkan kalau ada orang nggak menikah, carikan teman misalkan carikan. Kalau sudah menikah, jangan carikan. Khawatir nanti terjadi salah paham dengan. Tapi kalau nggak ada, saya senang sekali. Saya juga kan akan menikahkan. Gak apa-apa. Bismillah. Taukil maksudnya, bukan saya yang saya diwakilkan, dan walinya diwakilkan. Nah, senang saya. Walaupun jam 12 malam, monggo siap. Nggak ada jamnya kalau untuk itu. Penting, kenapa? Karena itu tadi yang saya sampaikan. Antara pahala dengan lawannya yaitu dosa seimbang. Makanya kalau ada orang mau masuk Islam, jangan tunggu lama-lama. Nggak usah repot. Pakai mekanisme. Nggak tahu di Ar-Rayyan ini ada ya? Ada majlis itu. Dari masjid-masjid lain ada. Bagian itu saya pernah hadir. Ada mu'allaf itu. Masuk Islam. Dari agama Buddha. Perempuan. Saya bilang ke takmirnya dan ke yayasannya, karena saya ngisi kajian di sini. Ini prosesnya gimana Pak? Oh cepat Ustaz. Cepat baru tadi, kita langsung hari ini. Iya bagus itu. Jangan lama-lama. Pak, kalau mau masuk Islam harus begini, harus begitu, harus urusan nanti. Kadang-kadang mereka, tadi saya nggak bisa Pak, nggak bisa Fatihah, nggak bisa ini, nggak bisa apa. Wes urusan nanti. Yang penting la ilaha illallah Muhammadur Rasul. Ini dulu. Itu termasuk Buya Hamka, ada ceritanya itu. Langsung itu jam 3 malam beliau bangun untuk itu. Ada kabar, ada tamu mau masuk Islam, bangun beliau. Yang penting kalau ada orang itu jangan ditunggu. Ya Pak, nanti kalau saya lagi longgar, saya akan antar panjenengan. Enggak, tinggalkan. Nah, kalau saya antarkan ke ini, wah ini saya ada acara, tinggalkan. Ada kajian, tinggalkan dulu, izin. Ada uzur gitu. Lebih penting ini. Apa? Yang penting kalimat tadi, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalau kita memberikan kepada orang ini dan orang ini mengikuti kata Ali bin Abi Thalib, aku memberi jalan petunjuk dan aku menjadi sebab petunjuk itu kepada satu orang lebih aku cintai dari dunia dan seisi. Kenapa beliau mengatakan itu? Karena kalimat tadi, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ada satu riwayat Imam Bukhari. An Abdullah radhiyallahu anhu. Lamma nazal alladziina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin. Ada ayat di surat Al-An'am ayat 82. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan keimanannya dengan kezaliman. Syaqqa dzalika ala ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada ayat Al-Qur'an kalau sudah beriman jangan campur aduk. Jangan campur aduk. Jangan begini. Enggak apa-apalah.
Syirik-syirik hobi sedikit gak apa-apa. Jangan begitu. Nah, ini ayat ini memberatkan sahabat. Wa qalu, sahabat bertanya, ayyuna lam yulbis imanahu bidzulmi. Siapa di antara kami yang tidak mencampuri keimanannya dengan kezaliman? Kita beriman, tetapi kadang melakukan dosa. Mereka memaknai zalim itu dosa itu loh dalam ayat tadi. Jangan, kita kan semua muslim, kita mukmin, iya. Sekarang tiap hari kita berbuat dosa. Sahabat berat. Berarti kita ini gak ada yang selamat dengan ayat ini. Karena ayat ini mengatakan orang yang beriman dan tidak mencampuri, tidak mengotori keimanannya dengan kezaliman, memaknai kezaliman dengan dosa. Bingung sahabat itu, ya Allah, gimana? Siapa di antara kami ini yang nggak berdosa? Mesti dosa. Kita bersama Rasulullah, iya, mendengar ngaji dengan beliau, petuah beliau, nasihat beliau, iya. Ke rumah dengan istri, dengan anak, wis. Bertemu teman-teman, wis, jadi berat. Faqala Rasulullah SAW, Nabi bersabda bukan itu, bukan berarti nggak berbuat dosa, berbuat dolim dalam makna ini bukan. Ala tasma ila qawli Luqman. Bukankah, apakah kalian tidak mendengar firman Allah kepada Luqman? Ketika Luqman berkata kepada anaknya, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Jadi ayat alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin, zalim di sini artinya kesyirikan. Nah, ini maknanya. Itu termasuk harus ditegaskan itu. Nabi pernah suatu ketika begini. Karena Nabi ini tidak bisa dilawan dakwahnya, diajak negosiasi oleh orang Quraisy. Muhammad, gimana kalau kita sepakat satu hari saya menyembah Tuhanmu, hari besok kamu menyembah Tuhan kamu. Gantian, biar kita itu enggak saling inilah. Nabi enggak mau. Turun ayat qul ya ayyuhal kafirun ini. La a'budu ma abadtu wala antum abiduna ma a'bud. Enggak mau. Ini masalah. Ini enggak bisa. Sehari nyembah berhalamu, besok kamu menyembah Tuhan. Enggak iso. Wih, lakum dinukum waliyadin. Ini maknanya. Termasuk dari makna kesyirikan itu. Makanya kalau walaupun ada yang bolehkan, itu tidak perlu mengikuti ritual-ritual selain agama kita, tidak perlu. Yang penting kan kita nggak mengagungkan, hanya sekedar hadir, hanya nggak perlu. Walaupun sebagian selama kita tidak meyakini apa yang mereka yakini kan hanya sekedar hak tetangga, misalkan ritual-ritual kita juga di situ. Tapi kalau lebih selamatnya ya enggak usah. Insya Allah nggak tersinggung mereka. Insya Allah. Kalaupun harus hadir karena ketua RT, ketua RW apa, ya harus tahu dan sadar bahwa itu bukan keyakinan kita. Dan tidak boleh mengikuti begitu-begitu. Ada beberapa tokoh yang ikut-ikut apa begini. Muslim tahu ya Muslim. Saya nggak bisa jawab. Kita punya jemaah, apalagi ibu-ibu jemaahnya. Ustaz, ini benar tak? Ini kok begini. Ya, karena saya lihat dia orang Muslim dan Allahu a'lam. Kalau saya nanya ke saya pribadi, saya mungkin punya alasan apa. Kalau nanya ke saya pribadi lebih baik tidak perlu sampai begini. Allah. Ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Kemudian Allah Subhanahu wa taala wa wassaynal insana berfirman, dan kami berwasiat kepada manusia ini biwalidayhi, dengan kedua orang tuanya. Ini bukan hanya ayat ini. Jadi yang paling tinggi, paling bernilai bagi seorang muslim itu adalah iman kepada Allah. Yang kedua, orang tua.
Saya suatu ketika Pak di Yaman itu ada di Son'a. Son'a itu di ibu kota. Mana Pak Muhid? Tidak ada Pak. Dia tinggal di sana dia, itu di Minyak. Saya suatu ketika bertemu orang Jepang, si muda dia. Akhirnya kita berbicara tentang agama. Ya agamanya bukan Islam, tapi belajar bahasa Arab. Orang Jepang belajar bahasa Arab bukan Islam. Saya tanya, kenapa Anda tidak masuk Islam saja? Lama dengan saya mungkin sehari 2 hari, karena ketika itu saya sering kedudukan, jadi ketua belajar. Dia mengatakan begini, saya bingung juga jawabnya. Saya sebenarnya masih mikir dengan satu hal. Apa? Kenapa orang Islam itu harus mencintai Muhammad melebihi kedua orang tuanya? Kan bingung gitu. Ini kan pertanyaan orang awam tentang Islam. Kalau kita kan nggak bisa diragukan. Rasulullah itu harus kita lebih cintai karena Rasulullah sendiri kepada kita cintanya melebihi orang tua kepada anak. Ya saya jawabannya singkat saja. Kalau panjenengan masuk Islam dulu akan paham. Karena masalah cinta kepada Rasulullah melebihi cinta kita kepada orang tua. Itu bukan urusan yang bisa dijelaskan dengan lisan, tapi dengan keyakinan dan ya nggak perlu menyitir ayat. Ada ayat kan kul ingkana abahukum abnaukum. Katakan Muhammad, kalau ayah, anak, pekerjaanmu, hartamu, semuanya itu hablaikum billahi rasul. Lebih kamu cintai dari Allah dan Rasulnya dua ini. Kata Rabbus, tunggulah. Artinya Allah menyatakan Allah dan Rasulnya itu masih di atas cinta kita kepada orang tua. Jadi mereka kan bertanya itu orang awam. Ya. Terus kenapa? Terus terang, akhi katanya saya lebih mencintai kedua orang tua saya dari siapapun. Ya ini ungkapan seorang anak. Saya juga begitu, sama. Tapi untuk yang Allah dan Rasulnya enggak. Dan kita tidak perlu memberitahu tentang Umar itu. Rasulullah, aku lebih mencintaimu dari siapapun. Sampai kedua orang tua. Kecuali satu, dari diriku sendiri. Lah, kata Rasulullah. Belum sempurna iman. Sudah beriman, belum sempurna. Belum sempurna. Karena Umar mengatakan, ya Rasulullah sekarang saya yakinkan diri saya. Sampai diri saya lebih mencintai engkau Allah dan Rasul. Lebih mencintai engkau. Al-an ya Umar. Sekarang kamu mendapatkan kesempurnaan keimanan. Jadi ini masalah keimanan dan akan diketahui bagi orang yang merasakan. Jelas itu. Jangan sampai kita tidak paham ini. Allah dan Rasulnya itu harus lebih kita cintai dari apapun. Ini tugas kita sebagai seorang kewajiban kita. Nah, ini tidak bisa dikatakan dengan kata-kata. Tidak bisa. Karena yang menyatakan itu adalah keimanan kita ketika kita berikrar la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah, orang tuanya hati-hati. Nah, kalau berdoa terus apa jenengan? Ada doa dalam Quran itu gabungan sebenarnya di surat Ibrahim Rabbil firli wa liwalidayya. Ada Rabbil firli wa liwalidina wa liwalidaina boleh sama. Hanya kalau wa liwalidaina itu khusus dua orang tua. Rabbil firli wa liwalidaina orang banyak kalau walidaina. Kalau kita menggunakan walidina itu orang tua, kakek semuanya dapat. Yang menjadi sebab kita hidup itu aja bedanya. Ini sama-sama aku orang tua. Ya kalau panjenengan nggak bisa mengotak-ngatik dobirnya, kalau bahasa anak dobir ya sudah dobir firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira cukup itu. Ustaz, memang ada hadisnya nggak ada, tapi di surat Ibrahim ada, di surat Nuh belum ada. Kalau di surat Ibrahimnya. Rabbi fidi wa li walidayya wa lil mu'minin. Nuh itu kata Nabi Nuh. Rabbi fidi wa li walidayya wa lil mu'minina. Nah, semuanya ada begitu. Ada. Sigot itu ada, redaksi itu ada. Jadi jangan lupa kita minimal dengan itu kita menjadikan kedua orang tua kita ini adalah
Orang yang kita tidak terputus dari kebaktiannya sampai mati. Ya, anak itu dengan orang tua nggak putus loh ya, nggak putus. Dengan kita dengan orang tua atau anak kita nggak putus itu. Kalau misalnya mati ya misalnya hidup nggak putus. Karena awwaladin salihin yad'u lahu, anak soleh yang mendoakannya walaupun sudah mati. Dengan doa tadi, Rabbil firli wa liwalidayya. Rabbil firli, kalau nggak paham lanjutannya, Rabbil firli wa liwalidayya itu aja tulis. Saya nggak tahu cara. Dia kalau nggak paham, bingung, Rabbil firli wa liwalidayya pun selesai. Ada kan di hati, ampuni hamba dan kedua orang tua. Senang di sana. Apakah mereka merasakan? Merasakan. Sampai kok kata Nabi, yang lain itu inqata amalu illa bisalah. Inqata itu putus. Yang tiga enggak putus. Berarti ini senang mereka. Ya kalau enggak percaya, mudah-mudahan anak kita mendoakan kita. Kalau sudah mati, kita akan seperti apa sebenarnya? Kenapa? Di antara sebabnya hamalat ummuhu wahnan ala wahnin. Bapak enggak disebut di sini, tapi ibu. Ibunya hamil membawa kandungan itu wahnan ala wahnin. Wahnan itu lemah. Ala wahnin di atas kelemahan. Lemah yang berlipat. Artinya capek itu termasuk dari wahnun. Wahnan ala wahnin. Wa fisaluhu dan penyapihannya. Fisal itu penyapihannya. Masa penyapihan fi amain itu setelah 2 tahun. Jadi mengandung 9 bulan, ada sebagian menyapih 9 sampai 2 tahun. Anishkurli, tapi Allah mengatakan walaupun demikian orang tuamu berjasa kepadamu, kata Allah, anishkurli, syukur kepada saya dulu, kata Allah. Wali walidaika, baru kemudian kepada kedua orang tuamu. Ilaihil masir, kepada Tuhan dan kembali. Kenapa? Ya kalau nggak ada Allah, nggak ada orang tua, nggak ada Rasulullah, kita ada di mana? Yang nggak bisa berada di atas hidayah. Pokoknya ada istilah itu Abul Jasad, Abul Roh. Orang tua dalam arti yang melahirkan kita, jasad kita. Tapi ada orang tua yang sifatnya itu membina kerohanian kita menuju Allah. Itu biasanya para ulama, termasuk yang paling utama adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan lupa pertahankan ini. Kalau kita sudah ada di ujung, di masa-masa akhir, tauhid diperkuat, kemudian bersyukur kepada Allah atas nikmat itu, nikmat tauhid, dan jangan lupakan kedua orang tua, minimal dengan doa, minimal dengan doa. Dan apabila seseorang berbakti kepada orang tua di masa hidup ataupun setelah mati, atau di masa hidup itu nggak berbakti dia, karena ada masalah, ada ujian, ada apa, sehingga menjadikan dia dan orang tuanya agak senggang. Masa setelah meninggalnya orang tua, jangan tambah jauh. Jangan tambah jauh. Ada orang kadang-kadang masih dendam. Kok dulu saya nggak dikei, wah kakak ingin dikei. Ini menjadi apa ini? Sudah mati masih dimarah-marahi, masih nggak terima dengan orang tuanya. Gara-gara waris. Enggak. Tinggalkan semua kembali, menangislah kepada Allah, mohon ampun untuk orang tua, dan minta maaf atas kesalahan. Dulu masa hidupnya tidak bisa berbakti, minta maaf, boleh, dan berdoa tadi kembali kepada Allah dan mendoakan untuk kedua orang tua. Allahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan 3 ayat ini menjadi motivasi kita untuk lebih memahami agama ini, dan mudah-mudahan kita semua oleh Allah diberi kebahagiaan dunia, keselamatan di alam barzakh juga, nanti kita semakin baik, dan di alam akhirat kita nanti tambah baiklah, termasuk yang dirahmati Allah, tidak terbebani dengan kesalahan-kesalahan dan hisab,
sampai kita memasuki Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.